Selamat berpergian. Pak Laksamana Agus Purwoto, saudara sehat hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sehat ya. Ini kami dapat khusus untuk Bapak ini ada surat keputusan Presiden tentang pemberhentian Bapak sebagai anggota TNI. Di sini diketahui juga oleh Kementerian Umum Universitas diberhentikan dengan hormat, tapi sudah pensiun Pak Purnawirawan. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah ya, tanggal 22 Agustus 2017. Betul yang mulia. Betul ya. Betul. Apa referensi kami Pak? Siap. Oke. Pangkat terakhir bintang berapa? Alhamdulillah bintang 2. Bintang 2 ya. Siap. Laksamana Laksamana Muda. Siap. Pak Arifin Wiguna, saudara sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sehat ya. Pak Surya Cipta Wiguna, sehat. Alhamdulillah sehat yang mulia. Oke. Thomas Anthony van der Heijden, fine. Amin. Nah, Tinggi sehat hari ini ya. Sehat. Ada penunjukan diterjemahkan saat itu. Terima kasih Pak. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, kami ini mendengarkan keterangan saksi. Ya. Hari ini masih mendengar keterangan saksi berapa orang? Penuntut umum 3 orang yang mulia. 3 orang. Oke, silakan duduk di samping. Pak Kusum, Pak Ismu dan Pak Ananda, silakan duduk kalau sudah. Silakan. Ya. Oh yang kemarin, ya silakan Mas. Dan turunannya. Saya singkatnya. Yang pertama, Pak Kanada, saya yang bertanya cuma sama Pak Kanada. Pak Kanada, apakah Bapak ikut persiapan pembahasan tim yang berangkat ke ORN 2? Materinya maksudnya, ikut didiskusikan apakah ada divisi? Saya belum ingat memang pembicaraan itu ada, namun apakah saya ikut secara komplit atau hanya sebagian Saya nggak bicara mengenai formal, ada pertemuan formal. Secara informal Bapak berdiskusi dengan tim yang berangkat ke ORN 2. ada pembicaraan ya betul. Bapak tahu siapa aja yang tim yang berangkat ke ORN 17 Setahu saya pada saat itu Pak Tom, Pak Surya, Pak Agus, ya itu Dalam pembicaraan dengan tim
yang akan berangkat dengan ke ORN 172. Rencana tim itu bagaimana? Selain menyewa kloter, atau kalau apakah ada alternatif jika penyewaan satelit kloter itu gagal? Tidak ada. Waktu itu rencananya hanya untuk mempertahankan frekuensi yang semampunya, seadanya, sebanyaknya. Memang itu targetnya, jadi tidak ada pemikiran. Baik, sepengertian tim, termasuk Bapak juga hasil diskusi. Tanpa menyewa satelit kloter, apa yang akan terjadi? Dan tidak ada frekuensi. Apakah tidak ada frekuensi berarti juga menambah resiko atau bahkan akan terjadi kehilangan slot satelit 123? Kehilangan slot itu bukan di ORN, karena tidak ada. Paham, saya paham. Apakah itu bisa jadi alasan IPU untuk mencabut hak Indonesia terhadap slot satelit 123? Saya kurang mengerti pertanyaannya Bapak. Kalau di ORN tidak dimenangkan begitu ya? Saya tidak bisa menjawab itu. Kalau korelasinya saya kurang mengerti. Baik. Tadi Bapak menjelaskan mengenai kewenangan IPU dalam memperpanjang masa suspek yang sepengetahuan tahun 2019 itu diperpanjang. Betul. Kaitannya dengan penyewaan Artemis. Apakah sepengetahuan Bapak penyewaan Artemis menjadi argumentasi Indonesia untuk mendapatkan perpanjangan masa suspek? Tentu, karena secara otomatis Artemis didaftarkan di IPU pada saat Artemis itu ada di 123 didaftarkan, sehingga di dalam daftarnya IPU itu Indonesia telah menempatkan satelit paling tidak pada bulan November di 2016 pada saat itu. Saya mau mengkaitkan antara dua keterangan Bapak yang tadi mungkin belum nyambung. Pertama, Bapak ada kasih statement bahwa menyewa kloter satelit kloter lebih cepat lebih baik. Jadi Bapak tidak hanya Iya. berkaitan dengan masa suspend IPU itu bisa dilakukan sampai 11 Januari 2018 gitu. Yang pengen saya tanyakan adalah alasan Bapak menyampaikan lebih cepat lebih baik. Alasan teknik, alasan Saya terangkan tadi Pak, sudah karena kakak waktu itu 3 tahun. Kemudian pembuatan satelit itu harus 3 tahun, bahkan bisa sampai 3,5 tahun. Makanya lebih cepat lebih baik dari 2015. Itu udah jawab tadi Pak. Hanya alasan kita lagi. Ya. Saya cukup. Kalau saya gitu kan nggak ada. cukup kita cukup. Mantap. Lanjut terakhir itu pertanyaan dari Ibu Dwi. Dari namanya apa? Ada izin bertanya langsung. Baik, saudara saksi. Saya mau bertanya pada saat sebelum berangkat ke Indonesia. Berangkat ke London, masih di Indonesia. Apakah tim yang akan berangkat ke London menghadiri ORN itu punya rencana punya rencana tidak kalau tidak terjadi atau tidak berhasil untuk menyewa satelit floater baik dari Suraya maupun Atlantik, punya rencana? Setahu saya tidak ada. Rencana itu setelah apabila tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak. Pulang. Tidak tahu apa tidak terpikir sampai ke sana barangkali itu. Tapi saya tidak tahu ada rencana itu. Setahu saya tidak ada. Kita pernah dibahas? Tidak.
Tidak pernah. Bahwa itu habis itu kalau tidak berada ya yang kita tahu ya itu tidak terlaksana. Dalam sepemahaman tim, ini pemahaman pernah dibahas. Pemahaman tim berarti kan pernah ada diskusi atau baik formal ataupun informal. Apa yang terjadi jika tidak bisa menyewa satelit floater baik dari Turaya maupun Avanti? Yang kita tahu ya, karena kita sebagai tim Jerman itu tidak terlalu memiliki satelit ya, kita andalkan dari pihak. Ya saya tanya cuma pemahaman. Ya, bahwa kalau dari sesuai dari informasi dari Kanada bahwa apabila kita tidak itu ya kita tidak bisa memenuhi ORF dan itu tidak punya tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan satelit tersebut, tidak bisa menyelamatkan satelit tersebut. Itu yang kami pahami. Tidak bisa menyelamatkan siapa. Kemudian satu lagi dari saya. Setelah menandatangani kontrak sewa Artemis dengan Avanti, apakah Avanti ikut dengan tim Indonesia berargumentasi ikut berjuang menghadapi serangan tadi bahasanya Bapak Turaya dan Imasa? Ya, dan itu signifikan sekali dalam artian menghadapi serangan dari pihak Turaya dan Imasa. Pada saat ikut berargumentasi atau dengan bahasa Bapak ikut berjuang menghadapi serangan Turaya dan Imasa, apakah Avanti sudah dibayar, Pak? Belum Belum dibayar. kan belum ada apa-apa. Oh, baik. Dilanjutkan. Masih ada Pak? Masih ada yang mulia. Terima kasih saudara saksi, sedikit pertanyaan dari saya. Tadi kami tertarik terkait dengan surat penunjukan tahun 2016 yang disampaikan oleh Kemeninfo. Sedangkan ORM itu atau Bapak berangkat itu kan terjadinya 2 Desember 2015. Kira-kira Bapak mengetahui nggak kenapa surat itu baru dibuat tahun 2016? Saya tidak tahu kenapa baru, harusnya ya dibuat segera itu. Tapi apa soal administrasi di Kominfo berarti? Oke. Dan pada saat kedatangan Bapak dan tim ke sana, apakah itu dasar Bapak datang ke sana? Kalau saya pribadi surat perintah. Surat perintah dari Ya tadi dari Menteri Pertahanan. Satu lagi terkait dengan yang saudara saksi tahu bahwa ada keadaan mendesak pada saat sidang ORM. Itu keadaannya bisa benar-benar mendesak atau emang ada drama-drama atau yang dibuat untuk seolah-olah itu mendesak menurut pengetahuan saudara saksi? Ya yang saya pahami itu kan ada ya tadi kembali lagi ORM 17.1 di situ clear evidence untuk meluncurkan launch network pada 2016 dan memenuhi milestone 56. Apabila jelas-jelas kita tidak memenuhi itu, poin 2 dan 3 ini kan kita punya kontrak pertama itu tidak dipermasalahkan mereka. Tapi poin itu apabila kita tidak punya kontrak tentunya ya mereka dengan mudah Anda tidak memenuhi kriteria sebagai operator. Yang saya pahami termasuk mungkin kalau saya boleh tambahkan Pak, bagaimana Pak AP cerita pada saat operator meeting pertama itu perlakuan mereka terhadap Indonesia sampai istilahnya Anda punya hak tidak di sini, diusir dari ruangan dan sebagainya. Itu yang saya dapat nuansa itu, dan itu pada saat saya saksikan bagaimana mereka katakanlah tanda petik menyerang habis-habisan walaupun kita sudah punya kontrak untuk mendelegitimasi Indonesia mempertahankan slot itu. Cukup, terima kasih. Terima kasih Majelis. Saudara saksi, pertama saya mau tanya, tadi sempat disampaikan oleh saudara saksi mengenai kita ada kontrak dengan Artemis, itu aja diserang, kata keterangan saudara saksi barusan. Itu diserangnya seperti apa, saksi? Jadi yang mereka serang itu adalah kemampuan teknis dari satelit Artemis, bahwa mereka
itu mendudukan interference dari spektrum yang dimiliki satu dan lain. Tetapi dari itu tim membahas dulu, konsultan termasuk Avanti, kita tidak usah buka karena begitu kita buka itu akan menjadi langkah untuk mereka selanjutnya menyerang menghabisi kita dan mendelegitimasi bahwa kita tidak memenuhi ketentuan yang ada di poin Apa tujuannya ada supaya kita nggak mengisi slot dan kemudian mereka bisa ambil alih. Nah itu tadi kebetulan dan itu kita tulis di statement kita Indonesia Operator bahwa kita mencurigai dan tidak mungkin tertulis di situ, tetapi Randy Siegel itu yang menyampaikan ke saya sempat terucap dari pihak iya kami pakai Di email sempat terucap dari yang waktu itu pimpinan dari iya kami pakai spektrumnya Indonesia, tapi itu dari keterangan Randy Siegel. Dan di situ kami tulis bahwa spektrum Indonesia itu sudah sebagian digunakan oleh pihak Inmarsat dan Turaya selama proses yang itu yang menjadi keberatan pihak Indonesia, dan itu kita tuangkan juga di tadi yang saya bilang lampiran dari itu dan saya sampai ada itunya kopinya, dan termasuk di laporan kita ke Kominfo, surat resmi Kementerian Pertahanan yang tanda tangan Menteri Pertahanan sendiri ke Kominfo untuk Kominfo mempermasalahkan landing site-nya Suraya dan ini di wilayah atas satelit mereka di wilayah Indonesia. ya, tapi di dalam pertemuan itu Bapak ada komunikasi mengenai keinginan mereka untuk mengambil 123, isi 123. Ya tidak mungkin bisa terlihat secara jelas, itu hanya dari mempermasalahkan itu kan pencurigaan kita, dan itu juga tidak. Tapi ada keinginan mereka nggak yang tersampaikan Pak? Untuk tidak. Misalnya kita sudah tidak mengisi di orbit tersebut, kemudian mereka meminta di forum tersebut untuk mengisi menggantikan. Mereka kan tidak perlu secara jelas bilang begitu dengan menghalangi Indonesia, kemudian menyampaikan ke dalam forum bahwa Indonesia tidak punya hak di forum itu, berarti itu harus diisi operator lain. Itu kan sudah demikian, karena tidak tanpa perlu secara jelas kami ingin ambil posisi di 123. Tanpa perlu disampaikan secara langsung kita sudah bisa tahu sikapnya arahnya di situ Pak. Ya, karena dengan mereka selalu mempermasalahkan walaupun itu kontrak untuk dibuka dan menyerang bahwa kemampuan itu nanti mengganggu emisi dari spektrum frekuensi mereka. Baik, berarti kalau begini bisa tadi keterangan saksi yang ditanyakan oleh jaksa bahwa dari terdakwa 2, terdakwa 3 ini menginformasikan kalau tidak diisi akan kehilangan orbit. Itu yang kami tahu, karena yang kemampuan teknisnya kami tidak paham. Iya, maksudnya selain dari keterangan dari terdakwa ini, dari forum tersebut juga Bapak melihat ada arah terkesan seperti itu. Iya, terkesan seperti itu akan kehilangan orbit Pak ya. Iya. Kalau misalnya kita kemudian saya mau tanya Pak, saksi mengetahui kontrak dengan Airbus? Iya. Mengetahui ya? Itu di kontrak yang framework, tapi kontrak utama detailnya saya tidak tahu. Frameworknya maksudnya seperti apa Pak? Jadi sebelum kita ke ORN, itu kan salah satu persyaratan kita harus punya kontrak ikatan rencana peluncuran satelit yang kita sudah punya pada nanti rencana 2019. Tapi bentuknya masih framework. Framework itu nanti akan dibahas lagi secara lebih detail apabila anggaran sudah diketahui. Oke, di framework itu ada dan ditentukan kapan harus diselesaikan, kapan harus diluncurkan oleh Airbus? Ada perkiraan, karena perkiraan detailnya anggaran itu turun kan belum pasti. Jadi saya lupa bulannya, tapi sekitar 2016. Jadi perkiraannya mungkin 2019 atau 2019. Kemudian kita harus segera mengisi orbit. Paling lambat kapan Pak? Sebelum akhirnya di take over sama pihak lain. Saya tidak terlalu tahu teknis begitu, ya mungkin yang tahu Pak Tom itu yang lebih paham. Tapi pernah Bapak mendengar kira-kira kapan batas waktu kita harus mengisi orbit? Ya mungkin yang 2018 tersebut. 2018 berarti kontrak 2019 nggak terkejar ya kalau di 2018 harus terisi, tapi di perjanjian dengan Airbus 2019 kita harus baru meluncurkan. Kalau tidak ada masa spend juga, saya tidak terlalu tahu teknisnya itu. Tidak ada masa spend juga, misalnya kita sudah isi, mungkin ada masa spend sampai terisinya lagi ke satelit baru itu misalnya 1 tahun atau beberapa bulan. Tapi teknis pastinya saya tidak terlalu paham itu. Baik, terima kasih Pak. Itu terima kasih. Gambar terakhir, terakhir satu lagi nih.
Banyak tanya itu yang itu nggak ada bagian. Masih ada kan? Jangan ulang lagi, jangan balik lagi ke bawah. Mau terkait dengan ini yang mulia, Avanti itu bisa menekan Indonesia dengan skema yang merugikan. Oke, sudah izin bertanya, saudara saksi, setelah pilihan dari Turaya menolak pengajuan kita, selain Avanti masih adakah pilihan perusahaan satelit lain? Saya kalau secara pribadi tidak punya tahu pokoknya yang saya dengar dari Pak Tom bahwa pemilik satelit LB itu terbatas. Di Marsa, Turaya, mungkin ada beberapa lain. Sedang ini punya kemampuan itu selain yang bisa punya opsi itu menempati 1, 2 derajat di timur satelit LB, hanya yang saya dengar dari Tom hanya Turaya dan Avanti. Berarti Avanti, apakah Avanti mengetahui bahwa Indonesia sudah ditolak oleh Turaya? Saya tidak tahu kalau ditanya, tapi barangkali mungkin sudah tahu, tapi kalau pastinya saya tidak tahu dia tahu atau tidak. Oke, itu satu lagi yang penegasan terkait dengan penandatanganan dan menelpon Pak Menhan. Apakah sewaktu menelpon itu sudah ditandatangan kontrak dengan Avanti atau Tentunya setelah menelpon. berarti belum ditandatangan, menelpon dulu baru kemudian ditandatangan? Betul, betul. Cukup Berulang. Sebelum tanda tangan oleh Pak Agus dia konfirmasi dulu sama Menteri itu ya Pak. Betul. Nah, dilihat tapi apa yang diomongan Pak Buslo kan dengar itu. Kan? Ya. Apa yang diomongan beliau kan? Yang diomongkan beliau. Yang jelas nelpon Menteri. Ya. Terakhir nih, penasihat hukum dari Pak